9 beberes rumah menyambut bulan puasa, agar Ramadan tenang, nyaman dan khusyuk sebelum lanjut. Pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Moms semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Ramadan itu selalu datang membawa harapan tenang. Tapi realitanya sering disambut dengan rumah yang lebih ribut dari grup WhatsApp keluarga. Baru niat sahur khusyuk, dapur malah ngajak debat, kulkas penuh misteri, dan barang-barang kecil mendadak hobi sembunyi. Ibu-ibu maunya puasa sambil adem hati, tapi yang terjadi malah puasa sambil merapikan emosi. Di titik ini kita sadar, ternyata yang bikin capek bukan cuma nahan lapar, tapi nahan pengen ngomel. Karena rumah belum siap menyambut bulan suci. Banyak ibu pengen Ramadan terasa lebih damai, lebih rapi, lebih teratur, tapi lupa satu hal penting. Rumah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi panggung utama selama puasa. Sahur, buka, tarawih, tadarus, semuanya muter di situ. Kalau rumahnya berantakan, pikiran ikut semrawut, dan niat khusyuk sering kandas di tengah jalan. Ini bukan soal jadi ibu super, tapi soal bikin hidup lebih masuk akal selama Ramadan. Makanya pembahasan ini penting banget. Bukan buat menambah beban, tapi justru mengurangi drama harian yang sering dianggap biasa, padahal menguras energi. Sedikit beberes sebelum puasa itu bukan gaya hidup sok rapi, tapi strategi bertahan hidup ala ibu rumah tangga. Karena Ramadan yang tenang itu jarang datang dari rumah yang ribut, dan ibu yang damai itu biasanya dimulai dari rumah yang tidak menguji kesabaran setiap 5 menit sekali. Cara pertama itu bukan pegang sapu atau lap, tapi duduk sebentar sambil mikir, Ramadan kali ini mau dijalani dengan versi ibu yang seperti apa. Karena seringkali rumah berantakan bukan karena kurang waktu, tapi karena hati lagi penuh. Contoh nyatanya, saat kita asal mindahin barang tanpa tahu mau ditaruh di mana, besoknya berantakan lagi. Jadi beberes dimulai dari niat, biar setiap barang punya tujuan. Dan ibu nggak capek 2 kali. Ini bukan soal sok bijak, ini soal biar puasa nggak dimulai dengan emosi kecil yang numpuk kayak debu di pojokan. Cara kedua, fokus ke dapur. Tempat paling sakral sekaligus paling rawan drama selama Ramadan. Dapur yang penuh barang bikin masak sahur serasa lomba halang rintang, panci jatuh, tutup hilang, sendok nggak nemu. Padahal cuma mau masak simpel. Contoh logisnya, saat rak penuh wadah tanpa tutup, tapi entah kenapa tetap disimpan. Buang atau singkirkan yang jarang dipakai, bikin gerak lebih cepat, masak lebih tenang, dan hati ibu nggak panas sebelum azan subuh. Cara ketiga, beresin kulkas dengan jujur. Kulkas itu sering jadi museum makanan sisa, ada yang sudah pindah generasi, tapi masih disimpan karena sayang. Padahal kulkas penuh bikin kita bingung sendiri mau masak apa saat sahur dan buka. Contoh nyatanya sayur kebeli, tapi ketutup kotak lama, akhirnya busuk dan bikin emosi. Kulkas yang lebih kosong dan teratur, bikin belanja lebih hemat, dan masak lebih terarah. Cara keempat, sentuh ruang keluarga, tempat berkumpul, tapi juga tempat barang numpuk, tanpa rasa bersalah, mainan anak, charger, selimut, tas, semua ada tapi nggak punya rumah. Contoh paling relate itu, saat mau duduk habis taraweh, tapi yang bisa diduduki cuma rasa capek. Cukup rapikan barang yang sering dipakai, dan sisanya dikumpulkan di satu tempat, supaya ruang keluarga kembali jadi tempat istirahat, bukan pemicu stres. Cara kelima, rapikan sudut ibadah dengan penuh rasa. Seringkali kita niat ibadah tapi batal khusyuk, karena mukena, bau lemari dan sajadah berdebu. Contoh nyatanya lagi pengen sholat lama tapi kepikiran, kok sajadahnya begini? Bersihkan, lipat rapi, dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau,
supaya setiap kali lewat muncul rasa pengen duduk dan berdoa tanpa drama. Cara keenam, buka lemari baju dan berdamai dengan kenyataan. Ramadan sering bikin ibu kehabisan energi cuma buat nyari baju, buat taraweh ke masjid. Contoh realnya, baju numpuk tapi bilang nggak punya baju. Padahal yang sering dipakai itu lagi. Pisahkan yang nyaman dan sering dipakai, supaya pagi hari lebih ringan dan emosi nggak keburu bangun sebelum mata melek. Cara ketujuh, fokus ke kamar tidur. Tempat paling penting, tapi sering dikorbankan. Kamar yang penuh barang bikin tidur nggak nyenyak. Ibu kurang tidur itu efeknya kemana-mana. Contoh nyatanya, bangun sahur masih capek, gampang marah, dan sensi seharian. Cukup kosongkan area sekitar tempat tidur dan biarkan kamar jadi tempat pulang, bukan tempat nyimpen masalah. Cara kedelapan, atur barang kecil yang sering bikin drama. Kunci, dompet, remote, charger, benda kecil tapi efeknya besar. Contoh realnya, sebelum buka puasa ribut cari remote. Satu rumah tegang, padahal tinggal sebentar lagi azan. Sediakan satu tempat khusus, supaya hal kecil nggak jadi pemicu emosi besar. Cara kesembilan, bereskan ekspektasi. Ini yang paling berat tapi paling menyelamatkan. Ramadan nggak butuh rumah sempurna, anak tetap berantakan, dapur tetap kotor, ibu tetap capek. Contoh nyatanya saat rumah nggak instagramable, tapi hati lebih damai. Turunkan standar bukan berarti menyerah, tapi memilih waras dan bisa menikmati Ramadan dengan lebih utuh. Kalau dipikir lagi, semua beberes tadi sebenarnya bukan soal rumah, tapi soal memberi ruang. Ruang buat napas lebih panjang, ruang buat emosi nggak gampang meledak, dan ruang buat menikmati Ramadan tanpa drama kecil yang biasanya datang dari hal sepele. Rumah yang lebih ringan itu sering bikin hati ikut lebih ringan, walaupun cucian tetap ada dan lantai nggak selalu kinclong. Ibu-ibu itu unik, bisa puasa seharian, tapi batal. Sabar cuma gara-gara tutup toples, nggak ketemu. Bisa niat khusyuk tapi buyar, karena nyari mukena sambil ngomel sendiri. Disitulah kita ketawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena sadar kita manusia biasa yang lagi belajar pelan-pelan berdamai sama keseharian. Jadi menjelang Ramadan ini, yuk jangan cuma menyiapkan menu dan jadwal, tapi juga menyiapkan diri. Sedikit rapi, sedikit lega, sedikit lebih ikhlas menerima rumah apa adanya. Karena saat rumah terasa cukup, hati lebih mudah tenang, dan Ramadan pun terasa lebih hangat untuk dijalani. Terima kasih Moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.